Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore ini kita akan mendiskusikan terkait bencana gempa bumi di Cianjur, tapi lebih ke arah bencana gempa, belajar dari bencana gempa Cianjur. Jadi banyak yang bisa kita lihat bahwa kejadian bencana ini skalanya termasuk tidak besar, tidak merusak, 5,6, tapi karena itu terjadi di darat, di bawah kota Cianjur, dan dangkal statusnya 10 km, maka di sini banyak bangunan yang rusak karenanya, dan telah menimbulkan korban jiwa 328, semacam itu, dan juga menyebabkan rumah rusak itu 56.000. Ini sangat banyak. Nah, kalau istilahnya itu setiap rumah tadi isinya 4 orang, berarti banyak pengungsian karenanya. Jadi ini perlu perhatian, ini perlu untuk dipelajari bersama untuk di daerah kita, di tempat-tempat yang lain. Kita juga bisa melihat di sini bahwa gempa ini tidak berkait erat dengan segmen sesar Cimandiri yang sudah dipetakan oleh Pusat Studi Gempa Nasional. Pusat Studi Gempa Nasional sudah melakukan pemetaan sesar-sesar yang ada di daerah itu, tapi ternyata itu di luar dari itu, 10 sampai 12 km dari situ. Jadi wah, ini ada sesar baru, ini ada pergeseran baru di daerah situ. Jadi bisa seperti itu yang terjadi. Dan ini mestinya harus menjadi pemikiran kita semuanya. Sebab Pusken telah memetakan banyak sesar aktif di seluruh daerah di Indonesia, ada mungkin hampir 300-an lah sesar aktif itu. Ada di darat semua, dan dia bisa menimbulkan gempa darat seperti yang terjadi di Cianjur ini. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi di Cianjur, kita bisa melihat ternyata gempanya memang kecil tapi dangkal, dan di sini ada masalah terkait dengan rumahnya sendiri. Ternyata rumahnya itu tidak didesain menghadapi satu gempa yang pernah terjadi di situ. Sehingga kita bisa melihat banyak sekali rumah-rumah itu roboh tadi, ada 56.000 tadi, banyak sekali, dan itu yang menimbulkan banyak korban tadi. Dan ternyata kita bisa melihat bahwa secara umum orang akan bilang bahwa gempa itu tidak membunuh. Yang membunuh apa? Rumah yang roboh, dan khusus di Cianjur ini ada longsor yang sangat masif dan besar, dan ini korbannya juga sangat banyak. Jadi kita bisa melihat rumah roboh dan longsor ini yang membuat banyak orang terbunuh, banyak orang terluka, banyak rumah yang hancur karenanya. Jadi ini harus menjadi perhatian. Ya, kita misalnya di daerah Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera, yang berdekatan dengan sesar aktif yang ada di daerah itu, mestinya pemerintah daerah segera melakukan tindak lanjut. Apa yang harus dilakukan? Paling tidak yang harus kita lakukan dari setiap daerah tadi, kalau ada sesar demikian, karena sesar itu bisa mempengaruhi tanah, bisa mempengaruhi bangunan, bisa mempengaruhi lereng, maka di sini setiap pemerintah daerah harus melakukan asesmen terkait dengan sifat fisik tanah itu, bagaimana dia responnya terhadap gempa besar yang akan terjadi pada sesar itu. Yang kedua, respon dari bangunan itu sendiri. Kalau bangunannya ini jelas tidak didesain menghadapi gempa 5 atau 6 dan sebagainya, maka jadi rumah-rumah tadi harus dilakukan segera perkuatan agar tidak roboh. Demikian juga dengan lereng-lereng yang ada di sekitarnya. Apakah lereng-lereng itu sudah tidak stabil atau masih stabil? Nah, itu semua harus diperiksa, sehingga nantinya kita bisa mengurangi risiko bencana akibat gempa sesar aktif yang ada di daerah di sekitar kita. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.